Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Yai. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, anjih, masya Allah luar biasa sekali hari ini, Yai. Berkesempatan untuk hadir di studio kami di Radio El Victor. Alhamdulillah. Keluarga semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah. Mudah-mudahan pinaringan istiqomah lancar. Amin amin amin. Baik. Amin. Yai, pada kali ini ya tema kita ini zakat kesempurnaan puasa, Yai. Ya. Hingga nanti jam 5 sore nanti, Yai. Boleh. Monggo, Yai, waktu kami silakan, Yai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pamirsa, pendengar setia Radio El Victor yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, sampai pada hari ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah, kemampuan berpuasa pada siang hari, kemampuan melaksanakan sholat tarawih pada malam hari. Masya Allah. Juga kemampuan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, juga ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio El Victor yang sangat saya hormati, manusia yang ada di alam dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam kondisi yang berbeda-beda. Termasuk dalam hal ekonomi, kita semua tidak sama antara satu dengan yang lain. Masya Allah, ya. Ada yang berkecukupan dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan berlebih, ya. Rezekinya melimpah. Sementara di sisi yang lain ada yang masih penuh dengan kekurangan. Nah, disinilah maka untuk bisa menjaga ketimpangan-ketimpangan ini, Islam mensyariatkan kepada kita semua, utamanya orang-orang yang diberikan kelebihan yang cukup, rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya mereka mengeluarkan zakatnya, kemudian ditasarrufkan zakat itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Sehingga disinilah ketimpangan sosial itu tidak terlalu dalam gitu ya, tidak terlalu dalam. Nah, ketika orang-orang yang kaya, ketika orang-orang yang berlimpah rizkinya sama-sama mengeluarkan zakat semua, insya Allah tidak ada orang yang hidup dalam berkekurangan. Masya Allah. Ini terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, hampir seluruh pejabat negara, seluruh warga-warga yang berkecukupan, kaya, hampir semuanya itu mengeluarkan zakat. Masya Allah, semuanya ya, Inji? Ya. Dan dikelola oleh lembaga yang amanah, ya, lembaga yang memang bisa dipercaya. Sehingga hampir ketika zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, sama sekali tidak ada orang yang berkekurangan. Ya Allah, Masya Allah. Semuanya sejahtera. Semuanya sejahtera. Jadi karena memang pengelolaan zakat ini benar-benar bagus, sementara orang-orang yang kaya, pejabat-pejabat sama-sama mengeluarkan zakat semua. Masya Allah. Ya, jadi inilah pentingnya
zakat itu agar supaya ketimpangan sosial ini bisa diatasi. Nah, terkait dengan bulan Ramadan kali ini, nah zakat yang kita keluarkan ini tentu menyempurnakan ibadah puasa kita. Masya Allah. Karena apa? Karena kalau kita diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, kan biasanya seperti itu ya. Iya. Jadi manusia itu memang salah satu sifatnya adalah eman gitu. Iya. Tidak dikeluarkan zakatnya, maka tentu ini akan berakibat kepada mereka-mereka yang menahan zakat yang semestinya dia harus keluarkan. Karena apa? Karena di dalam harta mereka, di dalam rizki yang mereka terima itu sebagian adalah milik fakir miskin dan anak-anak yatim. Masya Allah. Ketika zakat ini dikeluarkan kepada lembaga-lembaga yang memang berhak untuk menerima dan menyalurkan, seperti Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ini lembaga resmi pemerintah yang non struktural, bisa menerima zakat dan mendistribusikannya. Insya Allah Basnas Provinsi Jawa Timur ini amanah karena berpegang pada 3 prinsip ya. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Aman syar'i ini tentu di dalam menggali potensi zakat ya tentu kita harus sesuai dengan syariat. Artinya apa? Orang-orang yang sudah sampai pada nisab, orang-orang yang sudah rizkinya sudah sampai pada nisab, artinya sudah sampai pada nisab, maka mereka itu wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Masya Allah. Wajib hukumnya kalau sudah mencapai nisab 2,5% wajib. Tapi bagi mereka yang masih belum mencapai nisab, ya tentu tidak wajib mengeluarkan zakat. Akan tetapi mereka disunnahkan untuk mengeluarkan infak dan sodako. Nah gitu lah ya. Nah kemudian siapa-siapa saja orang-orang yang sudah mencapai nisab ini. Jadi nisab itu batasan untuk seseorang bisa berkewajiban mengeluarkan zakat. Contoh, pegawai negeri atau ASN ya. ASN. Sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2003 yang sampai saat ini masih belum ada perubahan fatwa itu, bahwasanya nisabnya zakat profesi nisabnya zakat profesi itu sama dengan emas ya. Sama dengan emas nisabnya. Kalau emas itu 85 gram. 85 gram. Ya, jadi nisabnya emas itu 85 gram. Ketika seseorang memiliki 85 gram emas, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%. Nah, zakat profesi ini ya tentu setiap orang memiliki profesi sendiri-sendiri ya. ASN itu adalah profesi. Ya, ASN ini adalah profesi. Maka nisabnya teman-teman ASN ini manakala sudah mencapai 85 gram. Contoh sekarang. Ya. 1 gram emas itu sekarang ini sudah luar biasa harga emas ini ya. Harga emas ini sudah mencapai 1 juta lebih sekarang ini. Itu yang 24 karat ya. Ya, kalau yang di bawah itu ada macam-macam 800. Oh gitu ya. Ambil gampangannya harga emas 1 gramnya 1 juta. Ya. Ambil contoh gampang-gampangannya saja. 1 gram 1 juta sehingga 85 gram 85 juta. Nah, ASN
yang gaji dan tunjangannya itu ketika ditotal dalam 1 tahun, Iya. 85 juta, ditotal dalam 1 tahun 85 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Masya Allah. Nggih, nggih. Di total dalam 1 tahun. Misal gaji dan tunjangan ASN 7.500.000 setiap bulan. Nggih, nggih, nggih. Ya. Iya. Setiap bulan ada salah satu ASN yang bergaji dan tunjangannya mencapai 7.500.000. 7.500.000 ini kali 12 bulan. Iya. Ya kan? Itu nilainya lebih dari 85 juta. Iya, nggih. Ya kan? Nggih. Nilainya lebih dari 8. Nah, ASN yang bergaji ini 77.500.000 ini dengan tunjangannya ini. Nggih. Maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Dari gaji yang diterima. Dari gaji yang diterima. Berapa 2,5% dari 7.500.000? Kalau 1 jutanya itu 25.000. Oh, nggih. 1 juta 2,5% itu 25.000. Kalau 7 juta 25 kali 7. Nggih. Ya sekitar 175 lah. Oh, nggih, 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 nggih. Ya, jadi dia ASN yang bergaji 7,5 juta ini wajib mengeluarkan zakatnya 175.000 setiap bulan. Masya Allah. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Kalau lebih dari itu gajinya misalkan 10 juta misalkan, ya 2,5% lah dari itu. Nggih, nggih. Berarti kalau dia bergaji 1 bulan dan tunjangan segala macamnya 10 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%, ya 250.000. Masya Allah. Nggih. Jadi itu apa namanya, fatwa MUI yang sampai hari ini masih belum dimansuh lah, belum dihapus ya. 2023 bahwa zakat profesi itu disamakan dengan nisabnya dengan emas 85 gram. Nggih, 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 Masya Ya, Allah. jadi seperti itu. Itu walaupun terpotong sama misalkan ada cicilan KPR. Oh iya, semuanya. itu kan KPR itu kan investasi mereka kan. Iya, nggih, 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 Masya Allah. Iya, dia punya cicilan mobil misalkan. Iya. Mobil investasi mereka. Cicilan sepeda motor ya investasi mereka sepeda Masya motornya. Allah. Iya. Nggih, nggih. Jadi seperti itu. Nggih. Baik. Ya cuma kan permasalahannya sekarang ini ya seperti yang saya katakan tadi, itu banyak teman-teman dari ASN itu yang apa namanya memiliki alasan bahwasanya ini gaji saya ini sudah dipotong, sekarang sudah tinggal 1 juta ini. Iya, Ya jadi Allah. ya mari kita harus sadar bahwasanya zakat ini merupakan kewajiban kita bersama untuk membersihkan harta benda kita di Ramadan ini, ya tentu untuk menyempurnakan puasa kita ketika kita mengeluarkan zakat yang menjadi kewajiban kita. Ini namanya zakat mal. Beda lagi dengan zakat fitrah. Ya. Nah, Nggih, Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. ya jadi itu barangkali beberapa hal yang apa namanya sebagai muqaddimah gitu ya. Nggih, iya, Sebagai iya. muqaddimah, insya Allah bisa kita apa namanya teruskan sampai nanti jam 5 atau jam 5 lebih lah, Iya. tergantung. Ya, baik. Kita akan lanjutkan lagi ya, Inji, Ya. dengan interaktif kepada tulur-tulur. Kita lanjutkan kembali tulur jagongan Ramadan kita bersama guru kita Bapak Dr. Handes Kiai Haji Ahsanul Haq MPDI, Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur, dengan judul Zakat Kesempurnaan Puasa. Baik, ya ini sudah masuk beberapa pertanyaan ya dari tulur-tulur El Victor. Ya, monggo silakan. Boleh kita bacakan ya, Inji. Ya, Ya. ada dari tidak ada namanya ini ya, ngapunten karena nomor teleponnya saja ini ya. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ishak dan Yai Ahsan.
dalam tanglet Yai, bagaimana hukumnya bagaimana hitungannya rumah yang terbengkalai yang jauh dari tempat tinggal saya. Rumah di Surabaya tapi saya tinggal di daerah Sidoarjo, dan harta dari rumah tersebut kurang lebih hingga sampai 700 jutaan. Apakah wajib mengeluarkan zakat atau pripun? Mohon pencerahannya Mas Ishak nggih. Matur nuwun. Nggih. Ya. Terkait dengan harta benda yang tidak bergerak dan tidak menghasilkan gitu ya. Maka ketika harta benda peninggalan itu tidak menghasilkan apa-apa, ya tentu di sini tidak ada kewajiban untuk bisa mengeluarkan zakatnya karena memang tidak memiliki penghasilan, kecuali kalau bangunan itu memiliki penghasilan, misalkan direnovasi sebagai kos-kosan misalkan gitu ya. Sehingga ketika kos-kosan ini memiliki 10 kamar, per kamarnya 2 juta misalkan, maka dalam 1 bulan, ya kan, dalam 1 bulan 2 juta kali 10, sudah 20 juta. Sudah 20 juta dalam 1 bulan. Maka ketika itu menghasilkan seperti itu, ya tentu wajib mengeluarkan zakatnya, karena 20 juta ini sudah mencapai nisab. Kalau dikalkulasi dikalikan 12 bulan, maka sudah mencapai nisab itu. Lebih dari 85 juta. Itu penghasilan namanya. Iya, zakat penghasilan. Maka wajib dikeluarkan zakatnya sama dengan 2,5% tadi itu. Masya Allah. Ya, tapi kalau memang rumah itu terpenggalai kemudian tidak menghasilkan apa-apa, ya jenengan nggak usah bingung-bingung, anjene gak menghasilkan, ya sudah, tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Nggak perlu berarti ini ya? Iya, karena memang tidak menghasilkan gitu loh. Kalau misalkan rumahnya dijual begitu ya. Apakah wajib untuk mengeluarkan zakatnya gitu ya misalnya? Ya, barangkali bisa dilihat dulu ketika belinya berapa gitu ya. Nah, misalkan nilai dulu waktu membeli itu 300 juta misalkan. Kemudian setelah dijual laku 700 juta misalkan. Maka yang 400 juta ini yang bisa dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dikurangi dengan modal pembelian dulu itu. Ya, jadi ketika dijual maka modalnya disisihkan dulu, nah sisa selebihnya ini baru dikeluarkan 2,5%. Oh, Masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Misalkan 400 juta itu tadi belinya rumahnya, kemudian dijual lagi 700, otomatis keuntungannya kan 300. Berarti dari 300 itu diambil 2,5%. Diambil 2,5% dikeluarkan sebagai zakatnya. Masya Allah. Baik. Selanjutnya ya. Dari Bapak Supriyono di Surabaya. Ya. Assalamualaikum Mas Ishak, mau bertanya, fidyah yang dikeluarkan apa boleh berupa uang? Terima kasih. Ya. Untuk fidyah ini memang sebaiknya berupa makanan. Sebaiknya berupa nasi yang dikonsumsi oleh orang-orang yang fakir atau miskin. Akan tetapi karena memang kesibukan dan lain sebagainya karena aktivitas gitu ya. Maka kesulitan ketika ingin mengeluarkan fidyah ini berupa makanan. Ya, tidak ada masalah ketika fidyah ini dikeluarkan dengan berupa uang, diberikan kepada fuqara wal masakin berupa uang. Nominalnya berapa? Ya, misalkan kalau ada yang tanya nominalnya berapa? Kalau anjuran atau himbauan dari Basnas Provinsi Jawa Timur mengacu kepada harga makanan di Surabaya, itu fidyah itu untuk satu orang itu dalam satu hari, satu orang dalam satu hari itu Rp45.000.
Rp45.000. Rinciannya begini. Maka untuk memberikan makan satu hari kepada satu orang itu ya nggak cukup sekali makan lah. Ya, maka untuk memanusiakan beliaunya itu ya kita beri makan 3 kali. Sekali makan kalau di Surabaya itu dengan minumnya itu 15.000. Maka kalau 3 kali makan 45.000. Oh, gitu ya. Ya, jadi jangan hanya sekali saja diberi makan ya. Nanti siang makan apa dia, sorenya makan apa. Jadi sehari itu kita kita penuhi kebutuhan makan dia. Gitu loh. Masya Allah ya. Ya, itu yang lebih sempurna, gitu. Yang lebih sempurna seperti itu. Sehingga fidyah menurut Badan Basnas Provinsi Jawa Timur nilainya 45.000 dalam sehari. Masya Allah, karena memang pemahaman di masyarakat kita untuk fidyah ini hanya sekali makan gitu ya. Sekali. Lah nanti siang makan apa dia? Sorenya makan apa dia? Gitu loh ya. Iyalah gitu ya. Jadi lebih bagus kita sempurnakan fidyah itu daripada masih terkurang-kurang gitu loh ya. Baik. Selanjutnya boleh, dari Bapak Rahmat ini ya di Sidoarjo Sukodono. Mas Ishak, bagaimana ketika seseorang yang lapar dalam perjalanan karena tidak kuat dan sakit perut mak itu tadi, apakah ia wajib mengqadha puasa dan juga membayar fidyah? Ya, jadi begini ya, fidyah itu adalah untuk orang-orang yang usianya sudah sepuh ya, usianya sudah sepuh, kemudian dia kalau berpuasa sudah tidak kuat lagi gitu ya. Lansia ini ya. Lansia 80 tahun, 85 tahun, kasihan kalau dia disuruh puasa. Maka beliau-beliau itu yang sudah usianya lanjut itu tidak perlu berpuasa. Nah, maka anak-anaknya ahli warisnya membayar fidyah untuk orang tua yang tidak berpuasa ini gitu ya. Tapi kalau kejadiannya seperti yang tadi diceritakan, bahwasanya ketika dalam perjalanan perjalanan kemudian kena penyakit mah gitu ya. Kena penyakit mah karena memang tidak makan gitu ya, ada penyakit mah misalkan. Ya tentu kalau hanya sekedar seperti itu, kemudian dia tidak perlu lagi membayar fidyah. Jadi wajib mengqadha puasanya. Iya, tidak perlu membayar fidyah, wajib mengqadha puasanya. Musafir itu walaupun tidak sakit ya, musafir itu boleh, tidak berpuasa boleh, tapi dia wajib mengqadha pada bulan ya setelahnya Ramadan. Masya Allah. Gitu ya. Jadi nggak perlu untuk membayar fidyah. Nggak perlu ya sudah. Musafir loh, walaupun nggak sakit boleh membatalkan puasa, tapi ya wajib mengqadha gitu ya. Wajib mengqadha. Masya Allah. Ini banyak yang sudah masuk. Ada berapa ya? Boleh dibacakan lagi? Ya boleh. Langsung aja nggak apa-apa. Ya. Dari Mas Hamim Sidoarjo Wetan ini Surabaya Utara ini ya. Mas Ishak, Badi Tanglet, harta warisan apakah harus mengeluarkan zakat atau tidak? Kalau misalkan mengeluarkan, berapa yang harus dikeluarkan? Matur suwun Mas. Iya, jadi ketika kita punya orang tua yang meninggal dunia, dan kebetulan orang tua ini meninggalkan banyak harta kekayaan misalkan, ya kan? Iya, ini kalau putra-putrinya rukun bisa mengelola itu luar biasa gitu ya. Luar biasa. Nah, kita harapkan memang seperti itu. Jadi harta warisan ini bisa dibagi dengan sesama saudara dan yang lain tanpa menimbulkan
apa namanya pertengkaran gitu loh ya, tanpa menimbulkan ini luar biasa kalau memang bisa seperti itu. Tapi pada umumnya memang didahului dengan pertengkaran lebih dulu antar saudara gitu ya. Yang mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Nah, kalau ada harta warisan yang banyak gitu ya, yang ditinggal oleh orang tuanya, maka pertama, sebelum harta warisan ini dibagi, kita lihat dulu orang tua ini punya sangkut paut hutang piutang apa tidak. Gitu loh ya. Jadi kalau memang orang tuanya ini masih punya sangkut paut utang piutang, maka sebelum harta benda ini dibagi, diwaris, ya dilunasi dulu hutang piutangnya yang yang dulu pernah dilakukan oleh orang tuanya itu. Apakah itu punya hutang di bank misalkan, gitu ya, atau punya hutang di mana harus dilunasi dulu. Kalau sudah selesai semua sangkut paut utang piutang orang tua ini, maka sisanya berapa itu yang dibagi kepada ahli waris yang ada. Masya Allah. Gitu loh ya. Alangkah baiknya kalau memang ada kesepakatan dari ahli waris putra-putranya ini, sebelum dibagi misalkan ada 100 juta, sebelum dibagi dikeluarkan dululah zakatnya 2,5%, 2.500.000 misalkan. Itu lebih bagus. Baru kemudian dibagi sesuai dengan bagian ahli warisnya tadi. Nah, itu lebih bagus. Iya. Andai kata misalkan langsung dibagi, tidak usah dikeluarkan zakatnya, itu juga tidak apa-apa gitu ya. Iya, tapi alangkah eloknya karena zakat ini nanti kembalinya pahalanya kepada kedua orang tuanya, gitu lah ya. Pastilah. Masya Allah. Iya. Ini harapan orang tua memiliki anak yang soleh. Nah, disitulah. Iya. Iya. Dari Bapak Rivaldi, ya. Bapak Rivaldi di Mojokerto. Iya, Rivaldi. Tetangga saya Mas Ishak punya ternak maggot. Apakah dia harus mengeluarkan zakat juga? Karena maggot bukan ternak seperti kambing ya, bukan ternak. Apa maggot itu ya? Maggot ini apa nih ya? Seperti hewan pengurai kayaknya ini ya. Hewan pengurai yang biasanya mungkin digunakan untuk mancing gitu ya, dan biasanya mengurai makanan-makanan sisa itu ya. Maggot nama, bukan bebek bukan ya? Bukan ya. Dan itu proteinnya tinggi ya untuk maggot itu ya. Untuk seperti itu ternak-ternak misalkan bebek ataupun yang lain makanannya seperti itu ya. Maggot namanya ya. Iya, terus pertanyaannya gimana? Apakah ternak maggot juga harus mengeluarkan zakat ternak itu ya? Iya. Iya, jadi pada prinsipnya peternakan ini ya ketika sudah mencapai nisab ya. Mencapai nisab lagi sudah mencapai nisab ya. Mencapai nisab maka semuanya itu harus dikeluarkan zakatnya. Oh, tidak peduli itu unta, kambing. Iya, sudah mencapai nisab. Antara kambing, sapi, unta ini nisabnya berbeda-beda gitu loh ya. Nisabnya berbeda-beda. Jadi tergantung nanti apakah maggot ini sedemikian besar jumlahnya, sedemikian banyak misalkan, maka kalau ketika dihitung sudah mencapai nisab dalam 1 tahun misalkan, maka ya ada kewajiban untuk bisa mengeluarkan zakat itu. Sama dengan ternak kambing, kalau masih 10 ekor, 20 ekor ya. 1 tahun misalkan kok baru perkembangannya hanya 25 ekor misalkan, belum mencapai nisab itu. Belum mencapai nisab. Makanya tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya, tapi kalau sudah berkembang biak, misalkan sampai mencapai 100 ekor, 200 ekor, ya maka disitulah ternak kambing itu sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya beberapa ekor kambing. Oh, jen. Ya. Apa ini misalkan sama ya, misalkan ternak lele gitu ya. Nah, nanti nisabnya sampai ukurannya berapa? Nah, ini perlu pembahasan lebih lanjut ini. Ya, perlu melihat literasi lebih dalam lagi ini. Ya. Jadi terkait hal ini memang harus berhati-hati ya kita di dalam memberikan saran, arahan
agar supaya tidak salah gitu ya. Perlu kita melihat literasi-literasi yang ada di dalam kitab Turos yang biasa dipakai untuk itu ya. Iya, karena beberapa hari yang lalu itu juga ada masuk pertanyaan dari kurang tahu siapa Yai, yang memiliki ternak lele yang di kolam bundar itu Yai. Itu zakatnya gimana? Apakah zakat profesi? Jadi begini, itu lele masih jenis ternak dan bisa masuk kategori ternak, bisa masuk kategori jenis usaha, itu kan perdagangan gitu loh ya. Iya kan, usaha perdagangan. Maka untuk lebih mudahnya, ketika membeli bibitnya lele kan masih kecil-kecil itu ya, itu berapa nominal yang kita pergunakan untuk modal itu. Katakanlah modalnya 10 juta untuk membeli bibitnya lele. Setelah ditanam di kolam misalkan dalam waktu 2 bulan 3 bulan, kemudian setelah dipanen dia mendapatkan uang dari panen itu 50 juta. Nah, 50 juta. Maka 50 juta ini dikurangi modal awal tadi 10 juta. Maka yang 40 juta ini baru dia keluarkan zakatnya. Sama halnya dengan bibit-bibit yang lain gitu ya. Jadi dikurangi dengan modal, kemudian bisa juga nanti dikurangi dengan biaya operasional. Ada juga ya biaya operasional. Ada pastilah, ternak lele itu ada beli pakan dan lain sebagainya. Bayar karyawan. Juga. Baik. Ya. Selanjutnya boleh ya ini. Ya, silakan lanjut. Banyak dari Mas Rifai di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ishak dan Pak Yai. Zakat yang dikeluarkan apakah harus pada bulan Ramadan, di akhir Ramadan, atau boleh di luar Ramadan? Pada prinsipnya zakat itu boleh dikeluarkan kapan saja ketika kita sudah menghitungnya gitu ya, sudah mencapai nisab menghitungnya. Akan tetapi biasanya para agniya, orang-orang yang mau mengeluarkan zakat itu agar supaya pahalanya ini bisa berlipat ganda, maka dikeluarkanlah oleh mereka itu pada bulan Ramadan gitu ya. Agar supaya pahalanya bisa berlipat ganda gitu. Tidak ada masalah. Yang terpenting dikeluarkan zakatnya. Apakah itu di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan, tidak ada masalah. Yang wajib itu yang mengeluarkannya itu. Iya, apakah itu di Ramadan atau di luar Ramadan, yang penting ketika sudah mencapai nisab, zakat ini harus dikeluarkan. Masya Allah. Zakat ini harus dikeluarkan. Makanya untuk kepentingan perlipat gandaan pahala tadi nggak ada masalah juga ketika nunggu bulan Ramadan ketika akan mengeluarkan zakat. Itu biasa dilakukan oleh warga masyarakat kita seperti itu. Sudahlah, nanti zakat mal saya serahkan kepada yang berhak menerima di bulan Ramadan saja, biar pahalanya lebih banyak. Tidak ada masalah seperti itu. Cuma begini, alangkah baiknya kalau zakat mal ini dipercayakan kepada lembaga atau badan yang resmi. Badan atau lembaga yang resmi. Kalau badan misalkan ya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini badan yang resmi. Jadi lembaga pemerintah non struktural. Ini Basnas itu lembaga pemerintah tapi non struktural, resmi dari pemerintah. Kemudian juga banyak sekali lembaga-lembaga amil zakat yang juga resmi memiliki SK ya dari atasannya gitu ya. Tidak ada masalah. Artinya kalau
zakat kita serahkan kepada lembaga-lembaga ini, maka ini bisa mengoptimalkan fungsi yang pendistribusiannya tadi bisa merata. Oh, Iya, walaupun mengeluarkan zakat secara individu itu juga diperbolehkan. Misalkan saya punya duit kemudian zakatnya saya keluarkan untuk tetangga saya, untuk saudara saya yang masih miskin misal. Nggak apa-apa juga seperti itu, tapi kurang maksimal. Iya, kurang maksimal. Ya, hanya konsumtif saja. Iya. Tapi kalau dilewatkan, dikumpulkan, diserahkan ke lembaga, ke badan misalkan, ini luar biasa. Di samping nanti bisa konsumtif, juga bisa produktif. Oh, Masya Allah. Bedanya itu ya? Iya. Jadi untuk pengelolaannya itu lebih leluasa dan lebih banyak lagi. Misal, contoh begini ya. Zakat ASN di Provinsi Jawa Timur ini sebagian sudah diserahkan ke Basnas Jawa Timur. Nah, dari sekian puluh ribu ASN ya, itu kita bisa memperoleh dari beliau-beliau itu untuk tahun 2023 itu kurang lebih 36 miliar ya. Zakat dari ASN di Provinsi Jawa Timur. Nah, ketika ini dikumpulkan di satu tempat, dikelola oleh Basnas Jawa Timur, maka ini bisa disalurkan ke warga masyarakat seluruh Jawa Timur dalam berbagai macam program. Masya Allah. Contoh, bedah rumah. Bedah rumah itu ya. Bedah rumah ini dalam tahun 2023 kita bisa membedah rumah kurang lebih 540 rumah seluruh Jawa Timur. Gitu ya. Ini program bedah rumah. Belum lagi memberikan santunan kepada orang-orang fakir yang tidak punya sanak saudara. Dia hidup sebatang kara. Masya Allah. Hidup sebatang kara, usianya sudah tua, gitu ya. Tidak punya pekerjaan. Itu kita biayai, dikasih santunan dari Basnas Jawa Timur per orang itu 600.000 setiap bulan. Masya Allah. Ada kurang lebih 750 orang seperti ini di seluruh Jawa Timur. Itu 600.000 per orang kali 750 sudah berapa dalam satu bulan yang kita keluarkan itu. Artinya bisa merata gitu loh ya. Nah, bisa sampai kapan dia dikasih santunan 600.000? Sampai mati. Oh, seterusnya ya? Seterusnya sampai mati dia dapat 600.000 ketika dia sebatang kara. Sebatang kara itu tidak punya sanak saudara, tidak punya anak, tidak punya apa gitu ya. Hidupnya nebeng pada orang lain gitu ya. Nah, sementara usianya sudah tua, 60 ke atas. Dan tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Nah, itu bisa di-cover oleh Basnas kebutuhan hidupnya, dikasih 600.000 setiap bulan. Masing-masing kabupaten kota kita jatah 20 orang. Masya Allah. Gitu ya. Jadi itulah kalau zakat itu dikumpulkan dan dikelola dengan baik oleh sebuah badan, sebuah lembaga, manfaatnya itu bisa luar biasa. Belum lagi beasiswa untuk mahasiswa, untuk anak-anak SMA. Iya. Belum lagi santunan anak yatim. Iya. Di bulan Ramadan ini, mohon maaf ini ya, di bulan Ramadan ini Basnas Jawa Timur ini menyantuni kurang lebih 13.000 anak yatim. Masya Allah. 13.000 anak yatim. Terbagi di 15 titik di Jawa Timur. 15 titik itu 15 kabupaten kota. Iya, Masya Allah. Ya, ada yang satu kabupaten itu 1.000 anak yatim. Ada yang cuma 500 gitu ya. Tapi rata-rata 1.000. 1.000 anak yatim masing-masing kabupaten ini. Ada 15 kabupaten kota. Jumlah seluruhnya untuk Ramadan kali ini 13.000 anak yatim. Masya Allah. Nah, ini semua dari zakat yang diterima oleh Basnas Jawa Timur. Sehingga pendistribusiannya bisa berbagai macam program seperti itu. Masih banyak lagi program yang lain. Masya Allah.
Daripada dikeluarkan sendiri-sendiri, ya kan? Nggak ono wujudnya lah, katakan begitu. Nggak ada wujudnya. Iya. Apalagi kalau misalkan bentuk beasiswa itu nanti akan mengalir terus pasti, ya pahalanya ya. Pasti. Gitu ya. Jadi beasiswa itu kita kenal dengan program SKSS. Satu keluarga, satu sarjana. Satu keluarga, satu sarjana. Jadi kita lihat kalau dalam keluarga ini tidak ada yang jadi sarjana, maka kita ambil satu untuk kita biayai kuliahnya. Mulai semester pertama sampai semester 8, uang semesternya kita bayari. Ya, itu artinya kalau zakat itu dikumpulkan atau diserahkan ke badan atau ke lembaga, dikelola gitu loh ya. Maka pemanfaatannya akan lebih banyak dan lebih luas. Iya. Beda dengan yang diberikan sendiri-sendiri. Nah, ini pentingnya ini ya. Pentingnya informasi ini. Baik. Selanjutnya ya, boleh. Ini juga menarik ini. Ya, monggo. Dari Bapak Suharji Hajomiko ya. Ini ejaan lama kayaknya. Ya. Monggo saja. Kalau zakat dari perusahaan yang dimiliki banyak orang melalui saham, apakah juga wajib dikeluarkan juga, Mas Ishak dan Pak Yai? Ya. Jadi sementara ini sedang dibahas secara mendalam zakat korporasi ya. Ya, kalau zakat profesi sudah ada kepastian ke hukum dari MUI ya, zakat profesi. Tapi kalau zakat korporasi karena dimiliki oleh banyak orang ini masih dalam kajian secara mendalam ya. Akan tetapi tidak ada salahnya kalau dari masing-masing korporasi ini misalkan bisa menyalurkan sebagiannya walaupun tidak atas nama zakat misalkan sementara ini gitu ya, atas nama hasil dari usaha mereka disalurkan melalui Basnas misalkan untuk orang-orang yang membutuhkan, tidak ada masalah juga. Ya, sekarang masih dalam proses pendalaman, pengkajian kira-kira zakat korporasi ini masuk wajib ataukah bagaimana gitu ya. Ya. Untuk nilainya belum diketahui. Masih belum. Bebas gitu. Ya, masih bebas. Saya kira tergantung perusahaan mereka gitu ya. Ketika perusahaannya di penghasilannya besar ya monggo saja. Berapa yang disisihkan melalui badan amil zakat misalkan. Iya, baik. Karena kan memang kalau saham itu kan nanti misalkan ada yang pegang 50%. Betul, ya. 10% gitu ya. Zakat korporasi nih ya. Ini baru ya, mudah-mudahan segera terbit ya. Ya, ini masih dalam proses pendalaman, pengkajian. Iya. Lanjut ya. Ya, monggo. Ya, Mas Adi Santoso ini ya. Mas Adi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi Santoso. Zakat yang dikeluarkan oleh orang tua yang ini ngapunten ya. Sudah meninggal tapi non muslim, apakah juga harus dikeluarkan? Saya mu'alaf baru 5 tahun yang lalu. Ini zakat. Bagaimana kalimatnya Pak? Ini mungkin bisa dipahami ya, Nje? Jadi dia punya harta warisan dari kedua orang tuanya gitu ya. Kemudian dia mu'alaf ini kemudian si anak ini mu'alaf gitu ya. Jadi begini, pada awal mulanya kan memang ketika seseorang ini tidak memiliki harta kekayaan, ya maka apa yang harus dia keluarkan ketika tidak memiliki harta benda ya, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengeluarkan zakat ya. Kalau memang kalau hanya sodako kemudian infak ya, itu jangan menunggu kaya lah gitu ya. Jangan menunggu kaya ya. Ya walaupun kita ada rezeki sedikit ya, keluarkan aja sodakonya, keluarkan saja infaknya, nggak ada masalah. Iya, jadi sodako dan infak itu tidak perlu kita menunggu sampai punya duit banyak baru kemudian sodako maupun infak gitu ya. Tapi kalau zakat ini memang sudah ada ketentuannya, ada nisabnya, ada kholnya gitu ya, ada ketentuannya. Maka ketika seseorang ini di dalam bekerja, di dalam beraktivitas, di dalam menjalankan profesinya,
dia sukses dan berhasil, ya maka wajib dihitung itu kesuksesan dan keberhasilannya itu. Ya, namanya profesi. Itulah ya. Ya seperti yang tadi saya sampaikan. Tadi saya sampaikan bahwasanya ketika penghasilan kita, misalkan tukang ojek. Tukang ojek ini kan profesi kan. Profesi ya. Iya. Tukang ojek ini kok kebetulan dalam sehari ini terus narik terus gitu ya. Terus narik terus. Maka dalam sehari bisa mengumpulkan misalkan 500.000. Ya. Dalam sehari bisa mengumpulkan 500.000. Dalam 1 bulan dia bisa mengumpulkan 15 juta loh. Masya Allah. Kalau perharinya 500.000, ya kan? Iya, nah, cuma barangkali ini perlu kaji ulang ya. Perlu dikurangi dengan biaya operasional, kan dia butuh bensin kan. Dalam sehari keluyuran itu misalkan menghabiskan berapa liter, gitu loh. Iya kan? Nah, tentu dari 15 juta penghasilannya ini tentu dikurangi operasional tadi itu. Bensin ini kan operasional itu ya. Katakanlah bersihnya 12.500.000 misalkan. Ya maka walaupun dia tukang ojek, 12.500.000 ini wajib dikeluarkan zakatnya. Karena apa? Karena ya kalau dihitung 1 bulan gitu sudah mencapai nisab dia. Iya. Kalau misalkan dia bertahan, enggak Pak, enggak saya keluarkan dalam tiap bulan, nanti aja saya hitung sampai 1 tahun misalkan. Enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Andai kata dikeluarkan setiap tahun, yang penting hitungannya jelas, hitungannya bagus gitu ya. Tiap bulan misalkan, penghasilan bersih saya dalam bulan Januari 12 juta. Dalam bulan Februari naik 13 juta. Dalam bulan Maret turun 10 juta. Nah, itu harus dihitung dengan benar kalau mau mengeluarkan setiap tahun. Gitu ya. Harus benar hitungannya. Nah, terkait dengan orang tua yang mu'alaf tadi itu, ya monggo kerso, anak yang ada ini itu adalah merupakan kebijakan daripada anak yang sudah mu'alaf tadi itu, ya kan. Kalau memang sebagian disisihkan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu misalnya, tidak ada masalah juga. Namanya sosial kan seperti itu, ya kan. Oke, barangkali masih ada yang lain. Ya, sampun ya ini karena waktunya juga mepet ini, ada 3 menit ini, luar biasa interaktifnya, banyak juga ya. Bahkan nama-nama baru ini ya yang gitu ya. Iya. Wah, luar biasa. Baik, mungkin kita bisa tutup dengan doa ya agar lebih berkah gitu ya. Ya. Baik, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita di dalam kehidupan ini diselamatkan oleh Allah. Amin. Selamat di dunia, selamat di akhirat, dan insya Allah mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tawwil a'marana wa hassin a'malana wa hassin akhlaqana wa sahhi ajsadana wa shfi mardana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa sahhil umurana wa hassil muradana wa wasi' arzaqana rizqan halalan thayyiban wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ba'idna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur sembah nuwun. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.